Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today, anak-anak ibu sekalian? Kali ini ibu akan menyampaikan materi tentang Sumpah Pemuda dalam pembelajaran PKN. Ibu harap dengan materi yang ibu sampaikan, kalian dapat mengetahui sejarah berdirinya Sumpah Pemuda. Yuk, mari kalian simak. Sumpah Pemuda. Sebagai warga negara Indonesia, pasti pernah mendengar Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda adalah sumpah sakral yang diucapkan para pemuda zaman perjuangan meraih kemerdekaan. Tahukah kalian sejarahnya? Mari kita simak ya nak sama-sama. Awal mula, para pelajar Indonesia berinisiatif mendirikan P3I atau Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia, serta para cendekiawan yang bercita-cita menyatukan seluruh organisasi pemuda Indonesia. Nah, pertemuan pertama pun dilakukan pada tahun 1926 hingga akhirnya mendapatkan hasil tanggal 20 Februari 1927. Hasil tersebut adalah akan diadakannya pertemuan kedua yang dikatakan dengan Kongres pertama pada bulan Mei tahun 1928. Nah, pada kongres tersebut tidak mendapatkan hasil yang memuaskan. Mengapa demikian? Karena masih adanya perbedaan pandangan. Nah, setelah itu diadakan lagi pertemuan yang ketiga pada tanggal 12 Agustus 1928, yang mana pertemuan ini adalah pertemuan terakhir dihadiri oleh seluruh barisan organisasi pemuda di Indonesia. Pertemuan tersebut juga menghasilkan keputusan bahwa akan dilaksanakan kongres pada bulan Oktober yang dikenal dengan Kongres Kedua, dengan susunan panitia diambil dari setiap organisasi pemuda yang ada di Indonesia. Nah, Kongres Sumpah Pemuda yang dilaksanakan 2 hari pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 adalah awal perjuangan baru di dalam mewujudkan Indonesia yang lebih baik. Nah, kongres tersebut menghasilkan rumusan yang kita kenal dengan Sumpah Pemuda, di mana yang bertugas menulis teks tersebut adalah Muhammad Yamin dan ditandatangani oleh Sugondo Jojo Puspito. Dan pada saat ini juga lagu Indonesia Raya dikumandangkan yang diciptakan oleh W.R. Supratman. Makna Sumpah Pemuda yang harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari yaitu pertama, menjaga keutuhan NKRI, bangga menjadi bangsa Indonesia, semangat untuk melanjutkan kemerdekaan, menghargai perjuangan, menambah rasa cinta tanah air, bangga dan giat memakai atau menggunakan bahasa Indonesia. Berikut beberapa tokoh-tokoh Sumpah Pemuda. Yang pertama adalah sebagai berikut: Sugondo Jojo Puspito. Beliau sebagai Ketua Kongres Pemuda dan aktif dalam P3I. Kemudian tokoh selanjutnya adalah Muhammad Yamin. Beliau berasal dari Jong, Sumatera Nenbon. Beliau pencetus Kongres Pemuda, menjabat sebagai sekretaris. Beliau yang merumuskan isi teks Sumpah Pemuda serta mengusulkan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Selanjutnya W.R. Supratman.
seorang yang menciptakan lagu Indonesia Raya, dan di mana lagu tersebut diperkenalkan sebagai lagu kebangsaan Indonesia. Dan sampai sekarang kita nyanyikan dan kita lakukan dimanapun. Kemudian selanjutnya adalah Amir Syarifuddin. Amir ini adalah salah satu orang yang aktif menyumbangkan pemikirannya untuk perumusan Sumpah Pemuda, serta bertugas sebagai bendahara Kongres Pemuda. Selanjutnya adalah Si Kong Leong. Si Kong Leong ini adalah orang yang menyediakan pemondokan tempat dilaksanakannya Kongres Pemuda. Beliau menyumbangkan sebuah bangunan untuk para pemuda melaksanakan kongres. Selanjutnya adalah Sarmidi Mongensarkoro. Beliau adalah pembicara pada Kongres Pemuda. Setelah Sarmidi Mongensarkoro, tokoh selanjutnya adalah Djoko Marsaid. Sebagai berikut ya nak gambarnya. Beliau menjabat sebagai wakil ketua pada Kongres Pemuda. Selanjutnya adalah Skenario Sastrowardoyo, yaitu pengacara aktif yang membela para aktivis kemerdekaan Republik Indonesia. Ya, itulah dia para tokoh-tokoh yang ada dalam Sumpah Pemuda. Berikut ini adalah sejarah Sumpah Pemuda yang Ibu ringkaskan. Ya. Pertama kali diadakan Kongres Pemuda pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926 yang diketuai oleh Muhammad Tabrani, disampaikan tentang upaya-upaya memperkuat. Kemudian tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 Kongres Pemuda yang kedua, di mana dipimpin oleh Sugondo Jojo Yuspito dan wakilnya Djoko Marsaid. Berikut adalah isi Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. 2. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Demikianlah materi tentang Sumpah Pemuda. Nah, anak-anak ibu, tanggal 28 Oktober hari apa ya? Hari berkumpul, berjanji bersatu, hari Sumpah